Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita dalam program Bible and Coffee ini. Sehingga setiap hari kita diperlengkapi, setiap hari kita dibenahi, setiap hari kita diarahkan untuk ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan menjalani sepanjang hari ini. Firman Tuhan memberikan kita hikmat dalam kita mengalami masa-masa sulit. Firman Tuhan menerangi setiap jalan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan sertai. Sehingga kalau Tuhan menyertai setiap apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini, maka saya percaya keberhasilan, keberuntungan adalah kehidupan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami menikmati berkat anugerah Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga firman yang kami dengar dan renungkan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan langkah hidup kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Dan Tuhanlah yang menopang kami. Bicara bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Amsal pasal yang ke-11 ayat 28. Saudara bisa perhatikan di sana. Amsal bilang seperti ini: siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, kaya tidak masalah, menjadi kaya tidak masalah. Namun ketika orang kaya dan kita dipercayakan Tuhan, harta kita dipercayakan, kedudukan kita dipercayakan, jabatan, dan kita mulai mempercayakan diri kita kepada titipan itu, maka Alkitab mencatat dia akan jatuh. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Kristus. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya mengandalkan Kristus. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya bukan lagi hidup buat dirinya sendiri, melainkan mengizinkan Tuhan memakai kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mempercayakan dirinya kepada kekayaan, mungkin bukan hanya kekayaannya, tapi dia mempercayakan dirinya kepada kepandaiannya, dia mempercayakan dirinya kepada kekuatannya, dia mempercayakan dirinya kepada ilmu bela dirinya, dia mempercayakan dirinya kepada apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan jatuh. Karena Alkitab mencatat kita hanya boleh mempercayakan diri kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Perhatikan sudah dikasih dalam Tuhan, Amsal 3 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan bilang begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat, bukan kepada kekayaanmu, bukan kepada kedudukan jabatanmu, bukan kepada harta bendamu, bukan kepada apa yang kita miliki. Kita mempercayakan hidup kita. Namun percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Full hidup kita hanya percayakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Makanya Amsal bilang selanjutnya, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang ada masa-masa sulit yang kita gak bisa selesaikan hanya dengan memiliki harta. Ada masa-masa sukar yang kita tidak terkadang bisa selesaikan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Terkadang masalah yang kita alami hanya bisa diselesaikan ketika kita berlutut, kita bertelut, kita berseru, dan kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak orang berhasil, ada banyak orang memiliki segala sesuatu, ada banyak orang cakap pandai, namun ketika memiliki masalah, dia stres, dia lari ke minum mabuk, dia lari ke judi, dia lari ke segala sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan. Akhirnya apa? Habis hidupnya. Jadi jelas yang bisa menyelamatkan hanyalah Yesus.
Jadi jelas yang bisa menolong kita dalam masalah hanyalah Yesus. Jadi jelas ketika kita memiliki masalah dan pergumulan hidup, yang kita perlukan hanyalah Kristus. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar. Wow, powerful apa yang kita dengar pagi hari ini. Janganlah kekayaanmu engkau andalkan. Di alam Amsal 11 ayat 28 tadi kita baca, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan yang akan jatuh. Mungkin bukan hanya kekayaannya, kedudukanmu, jabatanmu. Engkau mempercayakan dirimu, gampanglah, kan masih ada duit. Gampanglah, saya masih punya jabatan. Gampang, saya masih punya kedudukan. Gampang, saya bisa tolong. Gampanglah masukin orang. Gampanglah bela ini. Saya kan masih ada punya posisi. Saya kan masih ada orang dalam. Alkitab jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan bergantung dengan itu semua. Itu semua benda mati. Amin. Yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan. Betullah apa yang dikatakan firman Tuhan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Betul kuda tangkas, betul kuda kuat, betul kuda cepat, tapi peperangan hanya bisa dimenangkan di tangan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita mengerti bahwa kita punya kekuatan, kapasitas, kemampuan, kekayaan, ingat itu sifatnya tidak kekal. Dan kalau Tuhan mau ambil itu semua untuk membuat hati kita terarah kembali kepada Tuhan, Dia bisa. Ayub pernah merasakannya. Namun karena Ayub mengerti semuanya itu tidak bisa menolong dia. Dia hanya bisa bilang semua milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan. Yuk, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan pakai itu untuk melandasi hidup kita, mendasari hidup kita sebagai kekuatan kita. No. Justru kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Pengharapan kita hanya daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun, kekayaanmu, kedudukanmu, jabatanmu. Jangan menggantungkan dirimu pada hal-hal yang sifatnya sementara. Tetap bergantung kepada Tuhan. Betul Tuhan bisa pakai manusia. Namun jangan dewakan manusia itu. Betul Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Namun jangan sampai hati kita terpikat dengan cara-cara Tuhan. Namun terpikatlah dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Sehingga akhirnya kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang bela. Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang sertai. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Anugerah Tuhan sempurna atas kami. Sehingga hari ini kami diperlengkapi oleh firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, betul Tuhan titipkan banyak hal dalam hidup kami. Ada kepercayaan-kepercayaan yang tidak pernah kami mengerti yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Sehingga kami terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tapi ingatkan kami ya Roh Kudus, untuk hati kami tidak boleh melekat dengan apa yang menjadi pemberian Tuhan. Biarlah hati kami selalu melekat kepada Engkau Sang Pemberi. Sehingga apapun yang kami miliki, kami tidak mau bergantung. Kami tidak mau menaruh kepercayaan kami kepada hal-hal yang bersifat sementara. Tapi kami hanya menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Daripada Tuhan kami menerima segala yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami. Berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini mereka dijaga, mereka disertai, mereka ditolong dan dibela Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudaraku. Haleluya. Tetap ingat, dari Tuhanlah kita menerima segala sesuatu. Dan bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.